Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, kita bertemu lagi dalam kuliah hidrogeologi dan sumber daya air tanah. Ya, kita akan masuk membahas mengenai karakteristik dan parameter aquifer bagian yang kedua. Ya, ada bagian yang sebelumnya kita telah membahas materi bahwa parameter aquifer yang penting itu mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah ya dalam jumlah yang signifikan. Jadi kita akan bahas di kuliah sebelumnya kita bahas storativitas ya, nanti storativitas dalam media tidak tertekan atau aquifer tidak tertekan sering kita sebut dengan specific yield. Sekarang kita akan membahas mengenai storativitas dalam media aquifer tertekan ya. Ini kalau di outline kuliah mungkin kita ada di materi kelima di bagian yang kedua. Ya, nanti ada sambungannya sebenarnya ini pengujian aquifer untuk mengetahui parameter aquifer tadi, karakteristik tadi, yaitu kemampuan meluluskan dan kemampuan menyimpan. Ya. Kita masih ada banyak pertemuan setelah itu ujian tengah semester dan dilanjutkan pertemuan kuliah yang lain. Ya. Kita bahas dalam aquifer tertekan atau media yang tertekan, ya Akitart juga di sini sama, hanya bedanya Akitart itu kemampuan meloloskan atau mengalirkan airnya atau transmisivitasnya jauh lebih kecil dibanding aquifer, ya. Tentunya dalam kondisi aquifer tertekan karena ada tekanan beban di atasnya atau beban di atasnya di sini. Ini tentunya bedanya ada dengan tidak tertekan karena di aquifer tidak tertekan tidak ada beban material di atas karena langsung kontak dengan atmosfer. Di sini kita punya beban. Orang nyebutnya dengan tekanan total atau tegangan total ya. Agar ini tidak jatuh tentunya ditahan ya oleh dua hal. Diingat lagi nih di mekanika fluida, kuliah mekanika fluida tentunya membahas ini atau di mekanika teknik ya. Kita punya tekanan atau tekanan pori, tekanan hidrostatik dan ya, di sini ada tegangan antar butir ini menumpang juga ya. Kontak antar butir material itu kita sebut dengan tegangan efektif antar butir ya. Di sini ada tegangan efektif yang menahan tadi gaya ke bawah, vertikal ke bawah. Di sini kita punya gaya ke atas. Nah, dalam material aquifer, sekarang kita lihat aquifer ini sendiri, ya berarti kita punya ya ketika ada tekanan dari material di atas, mungkin akan ada perubahan volume ya. Ya, jadi air sebagai ya air tentunya kita membahas air itu sebenarnya media yang susah terkompresi ya. Nanti kita bahas kompresibilitas air ya. Jadi karena ada tekanan di atas air mengalami rearrangement juga. Nah, yang mengalami rearrangement jelas adalah butir ya, menjadi lebih mampat. Ya, kalau tidak di drain tentunya kita akan bahas mengenai atau tidak undrain ada perubahan volume ya karena dibagi volume awal, volume total ya pertekanan. Itu disebut dengan kompresibilitas air atau parameter beta. Ini kompresibilitas air ya. Nanti ada parameter alfa yaitu kompresibilitas dari material aquifer itu sendiri. Ya, perubahan volume total dibagi volume total di awal dibagi tekanan total. Ini parameter alfa. Ya. Ini skematik diagramnya ya setelah rearrangement karena ada tekanan. Nah, ini akan mengingatkan kita lagi mengenai konsep efektif stres ya, kompresibilitas atau stress dan strain. Ya, kalau kita punya tekanan akan ada perubahan panjang ya. Ya, atau di sini perubahan volume berbagi volume atau perubahan panjang dibagi panjang ya kita sebut strain. Ya, kalau stres ada tekanan dibagi strain, perubahan panjang dibagi panjangnya itu disebut strain. Kita sebut modulus Young atau modulus elastisitas. Tentunya ini karakter tiap material beda-beda ya antara stres dengan strain. Ya, jadi stres dibagi strain. Ingat kembali di mekanika batuan atau di mekanika teknik ya mengenai stress dan strain. Ya, ini perilaku tiap material berbeda. Ada material elastis, plastis atau batas elastik dan batas plastisnya material. Nah, tetapi saya tidak akan membahas banyak di sini. Kita akan bahas kompresibilitas. Kita lihat, kompresibilitas adalah ya perubahan volumetrik atau perubahan di sini untuk air volumetrik dibagi volume awal disebut strain per tekanannya. Ini disebut kompresibilitas atau compressibility dalam bahasa Inggris.
Nah, kompresibilitas air yang disebut tadi parameter beta tentunya berbeda dalam berbagai temperatur. Ya, air ini khas, punya keunikan perbedaan dengan berbagai temperatur, sifat fluiditas, viskositasnya berbeda. Ya. Dalam 25 derajat Celcius, undrain, tidak dilepaskan airnya, tidak di-drain, tidak keluar, itu nilainya sangat kecil, 4,6 kali 10 pangkat minus 10 per Pascal, atau 4,6 kali 10 pangkat minus 10 meter persegi per Newton. Bayangkan, kita hanya mampu mengubah 4,6 kali 10 pangkat minus 10 kalau kita punya tekanan 1 Pascal. Ya, kalau kita bandingkan dengan PSI, kita harus punya 100 berapa tuh ya. Kalau 1 megapascal berarti hanya 10 pangkat minus 4 ya perubahannya terhadap perubahan awal. Kalau kita punya 1 megapascal, 2 megapascal ya sebanding. Nah, ini kalau ini dalam PSI dan ini perubahan kompresinya. Nah, sekarang kompresibilitas air. Kompresibilitas air tadi disebutkan adalah strain dibagi stress. Ini disebut parameter kompresibilitas air atau parameter beta. Ini persamaannya. Ya, ini persamaan. Kalau kita punya tekanan, tentunya volumetrik air dibanding volume awal, air yang ada di sini nih di kotak ini, ya berubah dari kotak ini berubah menjadi seperti ini. Dalam kondisi 1 atau di kiri menjadi kondisi 2. Ya, di sini. Nah, kalau tidak terdrain air ini tentunya ya kalau perubahan volume densitasnya tentu berubah karena masanya kita anggap sama. Ya, tidak ada perubahan massa sehingga kompresibilitas air boleh juga dinotasikan sebagai perubahan densitas per densitas awal per tekanan. Ya. Ini untuk air ya. Jadi tadi tegangan total itu ya dituliskan tekanan pori ditambah tegangan efektif tentunya. Ingat lagi konsep di mekanika batuan atau mekanika tanah. Nah, sekarang kompresibilitas dari material atau alfa. Jadi rearrangement. Jadi material ini tadi karena ada tekanan mengalami rearrangement dalam kondisi 1 berubah menjadi kondisi yang kedua di sini. Rearrangement ya, sehingga ada perubahan volume total ya, dari perubahan volume totalnya dari volume total di awal ya, atau perubahan tebalnya tentunya. Kalau volume ya digambar dalam gambar di sini kita ngelihat perubahan tebalnya tentunya kelihatannya ya, terlihat akibat ada tekanan. Ini responnya, ada kompresibilitas material. Jadi rearrangement, jadi tegangannya makin besar ya, tegangan efektifnya karena ada tekanan, merespon dari tekanan di atas ya, tadi respon dari air. Nah, sekarang kenapa kita membahas ke sini? Karena dalam media aquifer tertekan atau confined aquifer, air itu keluar dari dua hal tadi. Ya, karena air itu dikompaksi, dia terdrain, dan kedua karena ekspansi, terkeluar karena tadi perubahan volumetrik, rearrangement antar butir, dan air juga mengalami kompresibilitas. Sekarang kita lihat konsep storativitas, atau di sini kita akan lebih detail membahas mengenai specific storage, nanti hubungannya dengan storativitas. Dalam specific storage, kita sebut ini confined karena ada tekanan, ya. Air yang keluar di sini atau volume air yang keluar di sini kita sebut sebagai volume air, ya. Ada dibanding volume awal, ya. Karena ada perubahan head nih, perubahan tadi kita ingat lagi pressure, elevation, total head ya atau total energy ya, tentunya atau total tinggi di sini, tinggi tekan ini sama dengan specific storage. Kalau di dalam definisi kita sebut perubahan volume air yang terambil dalam sistem aquifer tertekan ya dalam sejumlah volume aquifer ya, dan perubahan per perubahan headnya, perubahan tinggi tekan. Nah, ini tentunya sebanding tadi dengan kemampuan dengan kompresibilitas dari material aquifer atau alfa dan kompresibilitas dari air itu sendiri. Nah, berapa volume air yang ada di sini tentunya sebanding dengan porositasnya, N. Jadi jangan lupa untuk beta dikali N. Jadi ditulis di persamaan ini. Ya, karena volume air yang berubah itu berasal dari dua hal tadi, dipengaruhi kompresibilitas air dan kompresibilitas material alfa, ya dari air tadi beta. Specific storage kita sebut di sini alfa atau densitas rho dikali percepatan gravitasi dikali dalam kurung alfa tambah n kali beta. Cek lagi ya, dimensinya seharusnya
L pangkat min 1 atau kalau unit metrik 1/m ya. Nah, hubungan specific storage atau SS dengan storativitas dalam media tertekan, S itu storativitas, diingat kembali di pertemuan sebelumnya itu specific storage adalah S per tebalnya. Atau kalau kita nyebut S itu tanpa dimensi ya, storativitas sama dengan SS dikali B. Itu. Nah, untuk kuliah ini tentunya kita akan lanjutkan dengan kuliah tatap muka langsung. Saya akan memberikan kuliah lebih detail dengan tatap muka langsung. Kita akan diskusi ya mengenai persamaan ini, bagaimana hubungan dengan persamaan-persamaan lain. Nah, tentunya sebagai mahasiswa yang baik, anak-anak ITB ataupun yang lainnya, ya kita harus melakukan praktek ya, praktikum. Di kuliah saya tentunya saya sudah sebutkan kita punya berapa belas praktikum, 14 mungkin dengan ini. Nah, yang terkait dengan parameter aquifer, kita ada 4 praktikum. Yang pertama, uji permeabilitas atau kondensasi hidrolik intake rock. Kita punya core nih, ukuran NQ, HQ. Ya, yang kedua, uji permeabilitas untuk material lepas seperti pasir, ya, lanau yang lepas nih. Ya, kita punya alat uji ayak, ya kita punya saringan dengan ukuran mesh tertentu. Nah, yang ketiga dan keempat juga dilakukan. Slug test kita punya lab alam di samping lab gedung Labtek 4 Teknik Pertambangan kita punya sumur pantau yang bisa kita gunakan untuk slug test. Biasanya mahasiswa S1, S2 melakukan slug test di situ. Dan yang keempat nih praktikum paling lama mungkin kita lakukan continue 3 hari. Dimulai hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Tentunya ada uji pemompaan. Pertama kita lakukan uji bertahap. Selanjutnya kita lakukan uji continue untuk mendapatkan parameter aquifer tadi, transmisivitas dan storativitas. Oke, kita akan bertemu dalam kuliah tatap muka langsung, walaupun dengan jarak jauh, ataupun nanti praktikum atau responsi. Jika ada kesempatan, kita akan praktikum langsung di lapangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.